Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Allah yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat, mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan di dalam tidur pun Allah selalu memberikan nikmat. Maka kata alhamdulillah itulah yang mewakili bahasa, yang mewakili rasa syukur kita. Bahkan dalam satu riwayat Nabi menyampaikan wa kana alhamdulillah khairul min dzalik, bahwa ungkapan alhamdulillah yang diucapkan atas rasa syukur jauh lebih berat ketimbang nikmat itu sendiri. Salawat dan niyabah salam wassallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang dikenal dengan Ibnu Zabihaini, keturunan dua orang yang akan disembelih. Jadi Rasulullah berasal dari dua keturunan yang akan disembelih. Pertama adalah Nabi Ismail, dan yang kedua adalah ayahnya sendiri yang bernama Abdullah. Nabi Ismail pura cinta diri atas perintah Allah. Nasaban Nabi Ibrahim turun apa? Benengi angka anakku, namu anak wa karwato orang besar. Ya, pada besar jamaah masjid tidak bayang. Amin. Ada orang sama. Furai makaro bataluratu unta sisabbe bala menurut besar. Maka dia pun berkata, benengi engkau anakku, namu anakku akrabatu benengi. Tapi waktu dia berkata, maka ketika beliau punya anak, itulah diuji. Nah, itu biasa motor untuk surah sahabat. Benengi yang kau bawa naya itu luar kau benengi kan? Si senang kau tona, benar apa jadi? Benengi nasa yang kali naya itu mengkosong kau masih kau benengi kan? Tapi si senang kan? Ada apa jawaban? Maka perkataan itu diuji oleh Allah dengan cara apa? Tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah. 8 dia mimpi, 10 apakah ini tanggal 9 Zulhijjah apa ini dari Allah atau dari setan? Maka tanggal 10 dia yakin bahwa ini adalah dari Allah, maka dia melaksanakan perintah Allah itu. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu. Anak menjepui kalau mimpi menjepui dirimu, maka kamu ngamu anak maturu ambo. Tapi kok ni anak perintah Allah Ta'ala na mati berselumbi na Allah Ta'ala ka anak sabar anak maturu sisalanya na maturu. Ini riol napes kung katofuri ringan ay nang katofuri na sulak matana ambo kuriolo ay betaw nakelo. Nasa pamagi ibu macego na yesu katofuri yang katulawan. Tapi nanay makukuri bulannya mata pasulakan makut anak mata mampu
dia upah maka dia jadi umat kau angkat boleh coba. Maka dia lakukan itu pengorbanan itu. Yang kedua adalah bapaknya Abdullah. Nasabah ia roh nenek dan kita furana fuana makada ikomega anak apa nak kai we sang-sang nega batingir kalau anak saya cukup 11 maka saya akan kurbankan satu di antara mereka. Ternyata betul mega dan rabi seprosi maka diundilah semua nama-nama anaknya yang akan siapa yang naik itu yang akan disembelih. Dan setiap diundi nama Abdullah yang selalu naik. Nayakuna Abdullah maka dia tahu bapak ibu. Orwani magarota. Sini nama umri arai tertarima dengan ibu Abdullah. Bendeng Abdullah masih enak aja. Nah ini rumah tu tajamnya rolek ikut kita. Pernah suatu ketika bapak ibu maka kuning makmuri lalu pemelut tak Aminah magi tu pada tak kunga wahai Aminah lepat orang lebih dekur orwani macahaya apa yang bertanah Abdullah orang bertanah makmuri mere Abdullah iya namu fubeni ibu yang fubeni walaupun 100 unta. Kira-kira bapak-bapak yang kaya tetapkan kamera yang fubeni mengaji walaupun 100 sapi dong ini salah. Tapi itu tuh harus 100 sapi ya. Ini 100 bunga. Tapi makanya Abdullah saya serahkan ayahku untuk memilih jodoh yang terbaik untuk saya. Aku kena ayah kita tuh kena jajah sih yang kasih nanti biar ini si jajah. Tetapi dia mengatakan saya serahkan ayahku yang memberikan jodoh, tetapi iro ampun dan kita memang betul-betul memilih jodoh yang terbaik, bukan atas karena ia kaya, bukan karena atas ia dari keturunan bangsawan, bukan karena memang ada yang diinginkan kecuali karena melihat dan mencari perempuan. Irma pun dia sampai nomor di jalan ke sekolah. Oh ibu, kamu apa pun dia jalan ke sekolah mami buat. Yang kedua, makunrei nasapai ia naritu makunrei dia nak puji cerita ia nak tahu. Engkau muka makmur itu untuk mampu kalian engkau nak bicara jati muna. Kemarin dia lucu. Makanya nulen kamu pada ini itu boleh jadi masih ada. Ya, jadi celengan mati pada itu tuh di paling kita pakai celengan. Baru diingatkan itu mau minta kamu jadinya nak tipai dia celengannya nah itu apa yang menyebabkannya mungkin karena ekonomi yang memang kurang bagus, yang kedua karena tidak adanya pekerjaan. Ini juga ya memang pemerintah harus hadir bagaimana membuka pekerjaan ataukah memberi pembinaan anak-anak kita bapak ibu sekalian ya. Apa iya masyarakat di bawah dibicu di nafulung tetapi ia sudah wayasi di lombok si pada nafulung jadi naja memang nah dia nafada talinya ya jadi yasik marala memberikan koyato. Inilah pentingnya alhamdulillah bapak ibu ada satu prinsip, jika diri tidak disibukkan dalam kebaikan maka yakin maka diri itu akan sibuk dalam keburukan. Di kota hakim pengajian mapa mula mengarung bisa minimal antara maghrib dan isya dekat kursi ibu atau matanya cara matematika sintoki dia juga alhamdulillah antara maghrib dan isya ini terjaga dia ada dosa di bawah sangat indah maka sibukkan diri dalam kebaikan.
Kalau sudah sibuk dalam kebaikan, maka tidak akan lagi disibukkan dengan keburukan. Akhirnya makre amina mami itu tak ada bunga angka orwane magarta celeng amina masya Allah magarta to macai. Iya amina to macai. Mata rumah kutana itu macai. Ni ke orwane magarta apa? Makre itu macai le. Iya naro biasa Abdullah menurut kita baca ia normatif mancai ambuna nabi baca Quran ia naru natu atina fonglut ta amin nelua ia kuir oleh ambuna nabi baca Quran ini tanah ia mancai induna nabi baca Quran di luar dari pencarian bapaknya Abdullah mencari istri untuk anaknya Abdullah, ternyata betul jatuh pilihan pada Aminah. Apa Aminah makun dari nama nak dia telah punya mesu dari kode perlu, tetapi juga dari itu adalah kurangnya atau kekali pemerintah Aminah itu dari kuir oleh Abdullah ambo dan baca kurangnya tanah yang majak untuk nabi baca Quran. Itulah yang sering saya katakan bahwa Bapak Ibu jangan pernah berhenti berdoa walau itu dalam hati. Apa yang terlihat engkau tu mampu makanya itu dan nafur terreka bapak dia. Ternyata dihitung karena itu malah boleh jadi itu ada pada anak kita. Atau boleh jadi dia lagi otot tetapi engkau sewaktu ada orang malah yang kebahagiaannya sama anda Allah memberikan apa yang kita mintai. Itu pentingnya. Dan juga jangan berhenti mendoakan orang-orang di sekitar kita ini, siapapun yang kita lihat. Ya, keluar mungkin buatan guru, bahasan keluar yang anak tudangin ko sedang pena celengan dan naboro naki umat jadi presiden Indonesia. Ayo kakak belum. Nah itu luar. Jadi namun dia tak kopi sudah keneritan dan bodoh mati orang teman mafalan atau produs karena kemudian orang dia nak balik untuk matuan. Itu doa sering-seringlah Bapak Ibu duduk setiap melihat yang lewat doakan. Ang kasih oto lah karena bodoh kasih jadi kecelakaan oto itu. Ang kasih kau lalu dinahil karena mudah dihilang di sini. Ya, apa maknanya bahwa nani ini kita mendoang di Malaysia maka yo pinabut tece. Tapi sebaliknya ini kita di mendoang di Maya ayo pinabut jale itu. Di antara 12 golongan yang didoakan oleh Allah ada salah satu di antaranya adalah orang yang mendoakan tetangganya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Nah, satu amalan terbaik atau dia mati bro ekwa karena orang kasih tapatan mana suruh kasih kita balik pola. Ya roh jalakan nade nanti nogo benina. Ya roh benina angkat tu masakin ada lalakin ada beri kebalanca. Balik pola tu angkela anak tanapur maka jak mana matu jual masih bola minta decing karo. Itu amalan yang terbaik. Nah Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, maka lahirlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi dikatakan adalah berasal dari 2 keturunan yang akan disembelih. Apa yang terjadi itu Nabi Ismail tidak jadi disembelih, Abdullah pun demikian. Maka Abdullah tadi ini oleh disarankan agar bukan Abdullah yang disembelih tetapi diganti menjadi 100 ekor unta. Nah itu fasemena. Itu panjang sejarahnya Bapak Ibu sekalian. Nah yang ingin saya sampaikan di waktu yang singkat ini, Rasulullah itu sering memberi pesan kepada beberapa sahabat. Ada pesan yang disampaikan secara umum, tetapi ada juga pesan yang oleh Nabi disampaikan kepada sahabatnya secara pribadi
tetapi juga nasihat itu berlaku secara umum. Contoh, Pemeluk Anas bin Malik. Pemeluk Anas itu 8 tahun umurnya berada di rumah Rasulullah. Satu pesan itu, umur nggak tahu tangga anak di bola, tapi ternyata yang nggak anak berarti bukan muhrim. Kendalanya adalah mampukah ia yang nggak anak mau boleh, mampukah kita dan dia menjaga aurat ketika berada dalam satu rumah. Pak Ustaz, teman tawafu itu tuh kapan nomor adalah waktu jadi wangga anak no. Tangga anak kayak terima ketua bisa. Menganggap tidak berlaku. Itu makanya Bapak Ibu saya termasuk orang tidak membawa ibu-ibu mencium hajar aswad. Kenapa? Coba bayangkan, mencium hajar aswad itu sunnah bagi laki-laki itu memakum raya. Tetapi yang memakum raya ini waktu hajar aswad agak terbuka. Kata niki ko. Tujuh kana sara. Ina to tangan ako ya wana le ko tangan. Kemudian daki isungguh sih, akan noni karawan isungguh. Kau si mako-mako dikatoi apa? Irene masih. Pertanyaannya agama bukan betul. Bisa paham? Berarti melakukan sesuatu memang Nabi mencium hajar aswad, tetapi ada pelanggaran yang kita lakukan. Makanya kalau mencium hajar aswad, Imam itu diwiki supaya tidak ada pelanggaran. Atau kalau kita diwiki atau kasih surat diwiki yang tidak ada batasan. Oh ibu, Loki bawi hajar aswad. Makanya guru ta'ali saya masih ingat itu nasihat pernikahannya. Nani ini makmum rai bawi jadi dalam kainan. Fada tunarif pada bawi hajar aswad. Saya matu dan usus. Loki mati lu bausi. Loki mati bausi. Loki mas bausi. Kuti makanya mencuri mako akan wani hajar aswad ya. Apalagi mau memang asli dan aja. Tetapi namanya itu tabu jahil. Ikuti kita parenta mati. Namun tabu jahil. Narik kotuli. Narik kotuli tabu. Saya waktu mengajar anak-anak kalau cium tangan, apa jabatan cium tangan. Tapi saya katakan, buat apa cium tangan saya? Yang kau suruh kau jawab dari ucapan. Ya, termasuk yang kita tadi awal saya ajar di MTS. Buat apa cium tangan saya selaku guru? Tapi kau suruh kau jawab dari ucapan. Saya lebih hormat pada anak-anak yang mungkin tidak berjabat tangan, tetapi kau kesok lima faktor. Apa? Oh iya. Biasa kata perintah rakyat. Biasa tak mau rakyat. Biasa tak balik rakyat. Ya. Itulah pentingnya sifat masing-masing. Ternyata itu ada ya Andre makan jawab. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Nah, apa pesan Nabi? Di antaranya hakim wudu'aka terhadap Anas bin Malik. Halo. Jam 7.16 awal 7. Nah, sekarang pada jam 7 berarti lagi 16 menit. Itu dia perhatikan lalu dia tumil kurangi, dia tumil tambah. Ya boleh kurangi jadi kok tak ambil itu nanti akan tambahan. Ya tapi pajak tuh ini malah pulang tadi. Apa pesan Nabi pada Anas? Satu, akhim wudu'aka li sholati ka tuhibbu ka abasata wa yusadu fi umri. Wahai Anas bin
tumani, mantapkan dirimu ketika berwudu. Pasukui bateta majenne. Nariku makanja ibateta majenne riwatu pelota pasempaja. Maka malaikat yang menjagamu akan mencintaimu. Wa yusadu fi umrik, dan Allah menambah umurmu. Makanya kalau majenne pasukui batu mana ya? Bateta rojen di gosok-gosok ipalat ya, wadingin akan nak. Begitu seterusnya orang yang memperbaiki wudunya lalu ia sholat, malaikat rakib dan atid yang menjaga kita napoji malaikat. Sedangkan balik bola yang poji matua poji manetu poji, apalagi malaikat poji malaikat jaga ini malaikat wa yusadu fi umri, nah tambah umur tak pengalaman jadi itu jadi papalampe umur. Makanya jenis tepat tuh ayah sejenis tepat. Mari kita jenis nama semuanya sejenis tepat tuh mentanya langsung pakai. Itu cara lo tuh jenis apa dia jenis? Ayah sejenis tepat tuh ina batal majenis, batas majenis ina batal majenis. Makna yang kedua, nah amalkan dia nilai-nilai jenis. Contoh fura na bisejahina. Ena fura majene fura de na do be ko jo ko tinggi je na apa ho. Amani be pana ye fura majene. Fura matali mo fura de na dosi barakan. Fura majene mata bapak-bapak ena fura majene na pokona ini tak apa ke masalah langsung nalai magati. Enak kalau Allah astagfirullah astagfirullah itu mata dan dia mengatakan apa istighfar atau kenapa ada barakat lagi dan seterusnya demikian. Pesan yang kedua, wahai Anas bin Malik tasil binal janabah wa balligh fiha fa inna tahta kulli sya'ratin janabah, yaitu kata cembe junub mesti ibarat waye risinina na tuai gemek. Syarun itu rambut. Tetapi setelah kita istilahkan yasinna uluwe yas gemek rambut di bawah di atas mata namanya alis gemek tuh ya. Di bawah hidungnya ada kumis. Ya wanas ya kata biasa tuh. Ya wanas ya ronka jantung ya wala sirot ke bulu aleno aja lah tempat terganggu. Pokoknya apalagi semua ini ada bulu-bulunya yang tumbuh. Apa maknanya? Bahwa menyampaikan air pada semua anggota tubuh termasuk ear antena telepon. Makanya rumah yang benar aku bener pastikan letu wajib Korea kamana dia letu. Satu di antara yang wajib mandi itu orang yang keluar spermanya, apakah sengaja atau tidak sengaja. Maka ada istilah itu mimpi basah. Mimpi basah mutlak wafica akhirnya wajib mandi. Atau berhubungan suami dan istri walau tidak keluar tapi si andre kalau saya si gesai dua andre viso itu harus bahasanya dulu. Andre Gruta kalau membahas tentang apa namanya patega agak bahasa seperti pahalus ya dari makanya Gruta narik posirun itu dua andre viso wajib coba agak setelah diviso, mana kena viso dua disunat, makmum raya sedekatan. Yang ketiga adalah wanita yang haid bersih mandi, wanita yang habis melahirkan mandikan, orang yang meninggal wajib dimandikan. Kecuali ada hal-hal tertentu misalnya berjihad
atau tubuhnya yang memang tidak bisa dimandikan karena kondisinya. Nah, maka cara mandinya itu menyampaikan pada seluruh tubuh itu nasihat Nabi. Ya, makanya tuh ibu-ibu aja nanti pakai sana kotes, sana, kan? Kotes. Kalau panci itu menyatu, maka tidak masuk, tidak menghalangi air. Itu coba bandingkan antara panci si bawah kotes. Kok kotes papi jadi kuat. Maka ketika mandi itu tidak terkena kubunya. Termasuk itu sebabnya kenapa kubu itu tidak boleh panjang. Apa yang kumalampe kan kue? Coba kalian perhati kumalampe kan kue. Nah, cocok kira-kira tuh lego kan lega-lega yang cetir nak tamu ini kawan. Nah, itulah pentingnya ya malampe. Ternyata larangan makan di malampe. Tetapi usahakan ketika panjang, usahakan apalagi kau ketemu majik kau memang dia maka kau ketemu majik apa kira-kira akan lagi. Makanya coba lihat tubuh kita ini memang betul-betul akan sampai masuk air di situ. Nah, ini pentingnya agak malam di malam Pak Ustaz makan iya malasakan masa Mekah dia dikat cobi ucap membenci tapi na aju juga toka. Nah di situ kita bicara apa dulu kena malasa ada banyak hal mungkin karena tidak sebagainya. Bagaimana caranya orang seperti ini? Loi masampanya wajib loi manjene dia turawani. Maka ada ulama yang menjelaskan itulah ketika ia sholat ia akan sholat harus masempatnya harus masempatnya, maka dia harus tayamum dua kali. Tayamum pertama nawaitu tayammuma litta'abbud, ya niat nawaitu tayammuma litta'abbud, saya itu bertayamum untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu tayamum yang kedua itu untuk sholat, nawaitu tayammuma listibahati sholat. Dia dua kali tayamum, satu kali untuk mandinya, satu kali untuk sholatnya. Tapi ingat lagi, ini tidaklah membatalkan hukumnya nanti untuk dia mandi wajib. Hanya karena ada unsur dia tidak sampai nasabah malas, dia nak cembe nasabah malas, itu dia akan nawai. Baik mandi maupun wudhunya tidak boleh, maka digantikan dengan tayamum. Tapi upah nama tu sehat dia harus dengar wajib untuk mandi. Ya agama tahu malam mandi secara manusia. Selalu ada jalan yang diberikan oleh agama di dalam setiap persoalan. Cuma mereka mitologis saja kau tahu di rumah sakit. Impus nih, aku ni jalan atau macam ni, ya tayang ni. Aku jalan ke jarum ni, dia tu orang nak naik bero. Ada tak pasal? Kemarin itu mereka berkata, ya impus sih seru, bukannya impus kalau mau kali jadi saya panggil impus. Sisa nak kawan ni, negara-negara kasih nucapi, menteri darah min, agak bahaya tu beri. Apa yang lalu jadi sisa malah ini. Akhirnya bapak ibu ini pentingnya bahwa muktamar di rumah sakit asal banyak tu. Nah itu banyak. Tadi umat timur itu masa pajak tuh. Sehat yang umat timur masa pajak kerja. Kok malah sakit negara sepanjang. Yaitu bahwa, ya kok sehat yang butuh masa pajak. Aja tak hari masa pajak kok malah saja. Sedangkan nama diisi dokter lagi nggak boleh nama saya mana. Tapi masa pajak itu tahu hampir jangan betul nama rasa. Mesti tidak fikir kesempatan. Kalau mana kasih mata yang kalau mana sudah masuk pajak, kalau mana lewat masuk pajak. Tapi yang kau dia masuk pajak tapi dari waktu sehat, ajalah tak tahu dia masuk pajak dari waktu malasan. Coba
Inilah pentingnya membiasakan diri untuk sholat. Tetapi itu juga adalah bagian dari hidayah. Bapak Ibu, ya kunalek malah iya serasa sampai lain malah aja ngingati waktunya, aja ngingati hadir pengajian, aja ngingati untuk sholat 5 waktu. Kita jaga ini masih lupa itu jauh lebih daripada rumah yang besar, mobil yang mewah, kekayaan yang banyak, jauh lebih nikmat daripada apa yang Allah berikan. Kenapa dunia ini statusnya hanyalah sementara, dan semua kita Bapak Ibu pasti akan meninggal. Tetapi saya doakanlah Bapak Ibu semua panjang umurnya, amin, sampai 300 tahun ke depan, amin. Nah, jangan tak kami darurat sekawe. Sedangkan asal 5 tahun yang bagaimana? Jadi terjadi malam ini umur tapi ya kamu 50 betul 40 umur tapi dipastikan bateta insya Allah suruh ke kawan. Nah itu karena ini umur ini Bapak Ibu macam malu dia nasa lusuh ya kamu. Apalagi tiba-tiba ada teman saya wanita minum kopi si bapak bangun subuh selesai sholat buka HP innalillah jero sahabat wewe minum kopi menawani jero mati tapi sabtu roh itu ke mereka ini. Oh terjatuh gara-gara kopi narona mati tapi karena dia terjatuh di WC. Mereka tuh tahu nak kena ada saudara. Ini tuh perlu na WC dibersihkan ya saja disika orang aja nama lalu. Apa yang itu tuh WC asalnya kan ini disika orang tuh. Ya, boleh tuh ni roh. Di mentuna boleh latih jokai nama lalu sih. Enggak guna lasa selesai. Tapi semua itu Bapak Ibu dega kasih itu kejadian rebukna ia tanai kesanadina ilmunya kumalapa. Itu kayaknya bahkan tidak ada rambut dari seorang manusia yang jauh dari kepalanya kecuali atas izin Allah. Dega daud rilebona ia tanai tadena baik marako maupun dena marako yang daud tidak ada satu daun yang jatuh kecuali atas izin Allah. Jadi aku boleh tutup tak akan ngalah sama Pak gue, maka berusahalah untuk menerima takdir Allah. Jangan melawan itu takdir. Bapak Ibu ada orang dioperasi, error ginjalnya dicabut. Semua yang menyebabkan terjadinya penyakit ginjal. Nah dia gagal menurut analisa dokter. Jadi memang ada kalanya penyakit bukan hanya sekedar ada penyebab tertentunya, tetapi juga memang karena bagian takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, pesan yang ketiga, wahai Anas bin Malik, mantapkan dirimu ketika sholat. Apa maknanya? Ikut masuk wajah aja tak pribadi. Oh Ibu, biasa gimana ada kan dinampet maka masuk wajah, dinampet itu udah masuk wajah. Tujuan manusia diciptakan ya, situ teman dan tujuan yang diciptakan. Maka Allah sampaikan wa aqimis sholata li zikri, aqimis sholata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Salat pada ibadah tapi Allah menyampaikan bahwa dirikan salat untuk mengingatku. Apa yang harus terpajaki? Disitulah sempurnanya 3 komponen. Yang pertama adalah zikirin dalilai, maka tidak sah salat tanpa bacaan. Nah, Bapak Ibu kalau baca salat aja tak pribadi. Coba subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dia tak pribadi. Itu. Yang kedua adalah zikrina ati, itulah kekhusyuan. Yang ketiga adalah zikrina landro alewe, itulah gerakan. Maka gerakannya pun harus tumanina. Bahkan jadilah buku'e, bahkan jadilah takbir'e, bahkan jadi roko'e, bahkan jadi sujud'e. Nabi itu Bapak Ibu kalau sujud lama,
Kecuali kalau dia jadi imam, maka dia tidak terlalu memanjangkan sujudnya. Beda ketika dia salat sunat di rumahnya. Nabi bangun tahajud, dia sujud. Aisyah terbangun, Nabi sujud. Lalu Aisyah tertidur. Kurebat tidur Aisyah, mau tuh sujud mau bila minta. Makanya Aisyah nakap tidak minta, nakap tidak. Ya karena lagi sholat, Nabi tentu tidak menghiraukan. Kata firman bina, kafat tidak jadi deh. Jadi situlah ada perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa memang waktu itu usianya Aisyah belum balik. Ada yang mengatakan bahwa kebetulan Allah tidak ada langsung. Nah, itu berbeda pendapat lah ulama dalam konteks itu. Maka intinya adalah setelah Nabi sholat lalu bertanya, wahai Aisyah, mari kita ketiga. Maka dari Aisyah, ya Rasulullah, wasaki mati Qur'an subuh. Jadi Bapak Ibu, lama sujud itu fungsinya banyak. Di antaranya adalah yakung kata lima fadiluna. Pementeng sujud. Ya. Karena di dalam ada juga istinsak, kalau orang selalu sakit kepala, istinsak itu nyeripat tamangi waiko tinggal istinsak namanya. Waktu rapat di mulut yang kedua perlama sujud. Ini kufuran lima faktor atau lima fatimo koluta yang oleh cicilan megalan itu. Bukan lagi persoalan fisik, tetapi karena banyaknya pemikiran. Itulah pentingnya sihir menenangkan hati. Ya, ilmu itu berada dan mengobati apa yang ada dalam otak, tetapi sihir itulah yang mengobati hati. Maka ilmu dan sihir perlu dipadukan. Karena dua, bukan hanya pikiran yang perlu sehat, tetapi juga hati yang perlu sehat. Lalu kemudian fisik, itulah makanan. Kalau Bapak Ibu makannya normal dan baik, bukankah Nabi itu sehat? Salah satunya adalah karena beliau menjaga pola makan. Lewat boleh. Karena menjaga pola makan, terakhir Nabi makan ketika ia lapar dan berhenti makan sebelum terasa kenyang. Jadi kalau sehat, ia pada teman-teman buku, ia komando ide pada selama besok. Ia tuh sini bicara atau malas. Dia menjadi waktu madris. Ia kunci aku madris siapa aja. Makhluk itu felis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.